Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang pemirsa di channel Arahma TV. Kembali lagi dengan saya Abi di dalam sisi lain. Sisi lain kali ini akan mengulik kisah dari seorang driver ambulan. Di sini sudah ada Bapak Ahsani Takwim. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik Mas Abi. Ya. Bagaimana dengan panjenengan? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bapak. Terima kasih. Jadi pada sesi kali ini kita akan mengulik nih kisah-kisah Bapak sebagai driver ambulan yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. Ya. Gimana sih Pak awal mula cerita Bapak bisa menjadi driver ambulan gitu? Awal mula kalau boleh kami cerita, ini berawal dari kisah yang tidak perlu ditiru sebenarnya. Karena pada waktu itu kami ikut rekrutmen karyawan di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. Ada 11 orang barangkali yang ikut rekrut pada waktu itu. Kemudian setelah kami satu orang terpisah dari 10 orang yang lain, kami sampailah pada sesi interview dengan Pak Direktur gitu. Ada kebohongan yang saya katakan waktu itu gitu. Jadi Pak Direktur waktu memberikan pertanyaan, saya ditanya, udah nyampe mana aja Pak? Kalau nyampe mana aja Mas kalau mau memanaskan kendaraan gitu. Saya ambil jawaban cepat aja waktu itu. Udah Surabaya pernah Pak, Jakarta pernah Pak gitu. Hanya dengan kebohongan itu, alhamdulillah ya setelah ada tes lanjutan beberapa kali akhirnya kami diterima dan bergabung di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal sampai sekarang. Ya. Nah jadi Bapak sedikit berbohong gitulah istilahnya. Nah, berbohong untuk kebaikan barangkali iya yang sih. akhirnya di kemudian hari ketika kami harus dinas untuk pertama kali di rumah sakit tersebut, akhirnya kami harus bertanggungjawabkan untuk kebohongan harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya, karena gimana sih bisa diceritakan sedikit Pak tentang pertanggungjawaban? Karena gini, berawal dari kebohongan itu akhirnya begitu esok paginya kami dinas untuk hari pertama, kami mendapat pasien jenayah 3 jenayah untuk kami jadikan satu mobil untuk kami kirimkan ke keluarganya di salah satu kota di Jawa Timur gitu. dengan berbagai perjuangan batin, pikiran, kemudian kala itu keadaan juga masih sangat sederhana, tanpa HP, tanpa map barangkali ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk akhirnya alhamdulillah mengantar dan berlanjut sampai sekarang kami bisa menikmati pekerjaan tersebut Mas. Gimana sih Pak kronologi cerita kalau boleh Bapak tahu gitu? Ya, kronologinya waktu itu gini Mas, jadi ada satu orang bapak dengan 3 anaknya gitu. Bapak dengan anak pertama barangkali boleh kami sebut begitu ya. Mereka jadi satu kru, satu mobil gandeng waktu itu. Kemudian ada anak yang kedua dan ketiga itu jadi satu kru lagi di mobil gandeng yang lain gitu. Nah, kebetulan yang mobil bapak dan anak pertama ini kalau itu kan ada trouble di jalan. Kemudian mobil gandeng yang kedua ini membantu karena dia juga masih satu keluarga gitu, membantu mereka berhenti di pinggir jalan, saling bantu, terus akhirnya trouble-nya terselesaikan, sudah siap jalan, terus mereka itu makan nasi bungkus gitu. Nah, cuman yang kita sayangkan mereka makan itu di belakang mobil Mas. Di belakang mobil? Ya, jadi mobil gandengan 2 itu mereka makan bareng-bareng nasi bungkus itu di belakang mobil. Jadi posisinya di belakang mobil itu? Betul-betul di belakang mobil gitu. Kalau dilihat dari keamanannya kan memang nggak aman. Akhirnya begitu mereka selesai makan, kemudian bapaknya ini sedang cuci tangan, tinggallah 3 orang anaknya ini yang sedang melanjutkan makan. Ada satu buah kol diesel Mas. Kol diesel entah ngantuk entah apa dia nyalip, akhirnya nabrak yang 3 orang ini. Nah, ini akhirnya jenayah kan, harus kami antar ini yang 3 orang ini untuk pulang ke salah satu kota di Jawa Timur yang saya sedikit katakan tadi ke panjenengan. Jadi Bapak di situ mengantar jenazah itu posisi sendirian? Sendiri Mas. Sendiri dengan segala keterbatasan. Waktu itu rumah sakit juga dalam keadaan berkembang dengan armada yang seadanya, sederhana. Waktu itu saya ingat banget sebuah L300 yang dijadikan ambulans gitu.
terus bednya disambung, dijajarkan 2 buah bed gitu untuk menempatkan 3 jenazah. Jadi demikian ceritanya Mas. Ya. Seperti itu cerita yang shift pertama untuk menggantikan ya, kebohongan Bapak itu. Ya, akhirnya kami harus bayarkan dengan pekerjaan itu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar dan kami menikmati sampai sekarang gitu. Ya. Sejak kapan sih Bapak mulai bekerja sebagai driver ambulan ini? Sejak kapan? Sejak remaja. Jadi kami setelah selepas dari SMA gitu sempat nganggur 2 tahun tanpa dalam rangka mencari pekerjaan, terus akhirnya lihat ada rekrutmen di RSI Muhammadiyah Kendal dan kami ikut, dan sekarang sudah melewati 20 tahun lah. 20 tahun sudah kami lewati gitu. Sudah lama itu ya. Alhamdulillah. Ya. Saya dengar-dengar nih Pak, katanya pernah mengalami kejadian tak terduga gitu. Kalau kejadian tak terduga mestinya banyak Mas, jadi banyak lah. Itu diantara yang mungkin yang bukan jadi hambatan lah, itu bagian dari ujian dari kami sebagai driver ambulans gitu. Dengan segala keterbatasan kami harus, tapi yang jadi pokok pemikiran saya, dalam pemikiran saya kan intinya kami harus bisa membantu melancarkan segala urusannya, mempercepat waktu pemakamannya barangkali. Jadi demikian ya. Bisa diceritakan nggak nih, mungkin teman-teman mau dengar di rumah sedikit cerita yang di luar dugaan gitu Pak, di luar nalar gitu. Iya. Mungkin nyambung dari yang cerita tadi ya. Jadi sepulang saya dari Jawa Timur dengan membawa 3 jenazah, saya pulang itu entah nanti barangkali teman-teman melihatnya ini sebagai suatu kisah yang horor atau bagaimana, tapi bagi saya suatu hal yang akhirnya harus saya sikapi, saya ambil nalarnya gitu. Jadi ketika kami pulang, saya tuh sempat bau wangi Mas. Ya, bau wangi, dan wangi itu wangi banget, bukan wangi-wangi yang sekedar wangi horor kayak parfum mistis gitu, bukan. Jadi wanginya itu wangi-wangi ya kayak wangi-wangi parfum cewek zaman sekarang gitu, yang seger-seger gitu. Bukan bau mistis gitu ya? Bukan Mas, lain. Jadi, itu wangi banget, wanginya seger gitu. Dan itu terjadi di dalam mobil? Dalam mobil ketika saya pulang sendirian, dan awalnya saya nggak tahu gitu, tapi karena kami tempatnya di Kendal, terus arah menuju Kendal, terakhir itu bau wangi terakhir muncul itu di seputaran Mangkang setelah Semarang gitu. Jadi udah hampir sampai rumah gitu. Tapi begitu kami hitung ternyata bau itu muncul 3 kali Mas. Dan 3 kali muncul bau wangi. Itu sempat barangkali di luar pemikiran saya. Terus akhirnya begitu saya sampai di rumah sakit, esoknya ketemu di rumah sakit kan ada yang namanya Bina Rohani, boleh dibilang di situ ada ustadzah yang mereka mengabdi di rumah sakit sebagai pembina dari sisi religius, jadi baik karyawan atau pasien gitu ya. Saya tanyakan kepada beliau, saya itu kok punya pengalaman seperti ini Pak, gitu saya ceritakan gitu. 1, 2, 3 ada bau wangi gitu. Apa itu sebenarnya? Itu di luar nalar saya. Nah, mohon barangkali maksud dari bau wangi itu apa untuk saya kan gitu. Saya tanyakan Mas gitu. Dijawab oleh beliau, Pak Ustadz ini, udah yang seperti itu nggak usah dianggap yang aneh-aneh gitu. Itu anggap saja rasa terima kasih jenazah-jenazah yang sudah kamu antar itu sebagai rasa terima kasih buat kamu gitu. Jadi dinalar sebagai rasa terima kasih. Ya, menurut beliau akhirnya ya wes, saya dengan segala mencoba untuk berusaha memahami itu, akhirnya saya berjalan sampai sekarang. Ya. Terus untuk menjadi driver ambulan ini ada nggak sih Pak kayak tantangan-tantangan berat gitu, hambatan berat gitu? Hambatan berat setelah kita melalui dengan sekian lama gitu sebenarnya tidak ada Mas, paling barangkali ya 1-2 tentang trouble kendaraan di jalan. Kemudian ketika kita bawa ambulans ketemu dengan ya barangkali 1-2 orang yang istilahnya ngeyel gitu, dalam tanda kutip ngeyel, nggak mau minggir, terus ada yang tidak berusaha membantu perjalanan kami gitu. Padahal kan
tahu sendiri bahwa perjalanan kami sebenarnya sudah dibekali dengan undang-undang lalu lintas, bagaimana kami harus mendapatkan prioritas di jalannya gitu. Jadi mobil prioritas. Ya, ya. Jadi sebenarnya nggak gampang ya jadi driver ambulan itu. Pernah nggak sih Pak mengalami trouble kejadian saat di jalan mengantarkan gitu? Trouble pernah Mas, pernah. Jadi suatu saat saya harus mengantar jenayah ke Jawa Barat bagian atas gitu. Kami lewat di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya di Desa Cikijing kalau tidak salah gitu. Jadi ketika kami berjalan, karena kami mobilnya mobil tua gitu, dengan mobil tua sampai di tengah hutan, saya itu mengalami kabel kopling itu lepas dari bodi. Nah, itu bukan lepas karena apa-apa, ya memang karena bodi udah keropos sebenarnya. Udah mobil tua. Jadi gitu. kami, ya akhirnya kami coba untuk benahi karena itu malam ya, kurang lebih di jam berapa ya? Setengah 2 atau jam 2 malam gitu. Kami, aduh ini jadi beban kami gitu. Ya bukan beban, artinya ujian buat kami gitu. Jenayah belum sampai tempatnya, kemudian ada trouble, kami dengan kondisi jenayah masih di dalam ambulan. Akhirnya kami tetap bagaimana berusaha untuk menjalankan mobil ini. Akhirnya kami cari kawat-kawat di pagar pinggir jalan itu Mas, tapi ya akhirnya pakai kawat itu, tapi tetap saja itu kopling kita injak lepas lagi dia, nggak bisa ya? Akhirnya ada satu lagi ketemu dongkrak ya. Akhirnya keluarga pasien itu membantu untuk dongkrak biar dia bisa tetap mepet di posisinya di dongkrak gitu. Jadi saya nyetir, pasien yang akhirnya ikut dongkrak di sepanjang jalan gitu, sampai akhirnya sampailah di keluarganya di Jawa Barat itu. Demikian Mas. Jadi kadang ada trouble gitu ya Pak? Iya, sesekali lah, tapi kita anggap itu bagian dari liku-liku barangkali Mas, liku-liku dari sebuah pekerjaan yang harus kami laksanakan. Iya, gitu. emang demikian. Pekerjaan itu nggak semuanya gampang gitu. Iya, terkadang. Pernah nggak sih Pak keadaan darurat sekali gitu, terus ada bantuan-bantuan dari orang lain gitu? Bantuan sekarang banyak Mas. Jadi kalau kami masuk ke kota-kota tertentu itu adalah teman-teman dari komunitas-komunitas escorting ambulans namanya itu. Mereka pakai motor yang dimodif, pakai lampu-lampu, pakai sirene ya. Banyak. Ya, banyak. Gimana sih Pak? Kan ini ada escorting ambulans di kota-kota gitu kan? Iya. Jadi gimana sih pendapat Bapak buat teman-teman yang melakukan itu? Kami berpikir harus serba apa ya Mas, artinya mereka juga sebenarnya sebagai normalnya rasa manusiawi barangkali pengen membantu sesama dalam melancarkan jalannya ambulan, itu pengen membukakan jalan, pengen memberikan prioritas bagi kami dengan meminggirkan orang lain biar agak menepi gitu. Ya sedikit banyak membantu, cuman ya kadang-kadang kami harus terbentur gimana ya, namanya kecepatan ambulans itu kan sebenarnya bisa lebih tinggi dari escorting gitu. Jadi ketika di jalan-jalan yang macet kami ya terbantu lah, tapi untuk jalan-jalan yang agak longgar gitu ya boleh dibilang kami sebenarnya ya agak merasa terhambat sedikit lah sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, itu wujud dari sama-sama kita pengen memberikan bantuan buat masyarakat gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman yang suka memberikan bantuan, terima kasih ini. Jadi kan Bapak bekerja sebagai supir ambulan udah berpuluh-puluh tahun nih. Ya, alhamdulillah. Ada nggak sih Pak kejadian yang mencekam atau emang benar-benar darurat gitu? Mencekam, sebuah cerita barangkali. Kala itu saya ngantar jenazah pernah Mas ke daerah Kabupaten Demak. Tahu sendirilah Kabupaten Demak kala itu juga dengan infrastruktur jalan yang tidak bagus gitu. Di sebuah kecamatan itu kamu harus melewati sawah itu tengah malam dengan pasien 3 orang, jenazah 1, kemudian yang sakit itu 2. Mereka nggak bisa bantu apa-apa karena dengan keadaannya gitu. Akhirnya ketika jenazah sudah sampai,
kala itu kalau boleh saya gambarkan, jalan itu dalam keadaan habis hujan mas, jadi banyak kubangan yang kami nggak bisa melihat gitu. Sebenarnya ini lubang atau bukan, karena masih tertutup air, terus di kanan kiri masih sawah gitu. Hanya kami membelah sawah dengan jalan yang jelek itu gitu. Ya, terus begitu pulang, ambulans itu jalan, kami jalan dengan ya biasa, tahu-tahu kami selip dengan keadaan gardan yang nyantol di tengah-tengah gundukan tanah gitu. Dengan keadaan roda yang hanya muter, nggak bisa jalan gitu. Saya waktu itu sempat nangis lah. Nangis sedikit mas, jadi aduh kok seperti ini gitu ujian bagi saya gitu. Tengah malam nggak ada orang lewat gitu, di tengah sawah dengan keadaan roda yang masih gantung gitu. Itu di dalam ada pasien? Enggak, sudah kita antar pulangnya sendiri. Dan dengan kesendirian itu saya bingung mau gimana ini dengan keadaan seperti ini. Akhirnya saya keluar dari mobil, terus saya coba untuk saya senderin gitu, saya goyang-goyang gini mas bodi mobilnya. Akhirnya alhamdulillah satu roda bisa akhirnya membantu ya nempel ke tanah, terus bisa jalan. Alhamdulillah. Itu bagian dari cerita, banyak kalau mau diceritakan lah, tapi 1-2 barangkali yang saya ingat seperti itu. Ya. Kan Bapak udah bekerja lama nih di driver ambulan ini, berarti Bapak melewati masa-masa COVID. Oh iya, pernah mas ya. Gimana sih Pak waktu masa-masa COVID itu, bisa sedikit diceritakan? COVID bagi kami sebenarnya antara percaya dan tidak juga, seperti normalnya barangkali teman-teman yang lain. Bagaimana untuk memandang dari berbagai sisi tentang COVID ini gitu. Tapi kami sebagai tenaga di rumah sakit barangkali kami melihat dengan mata kepala sendiri, pasien datang dengan gejala yang sama, dengan tempo waktu yang sama, akhirnya mereka meninggal dengan keadaan lebih buruk dan meninggal dan segala macam. Kurang lebih di bulan Juli ya, 2 tahun yang lalu ya. Dalam sehari kami bisa mengantar jenazah untuk dimakamkan terbanyak ya di 13 jenazah dalam 1 hari mas. 13 jenazah? Ya. Dan itu harus mengikuti proses-proses pemakaman juga? Ya, pemakaman, kemudian kami sesuaikan schedule dengan schedule rumah sakit, selesai pemulasaran jenazah, kemudian kami sesuaikan dengan tim pemakaman yang dari dinas gitu, untuk dikelopkan schedule-nya, baru setelah sama kita nanti adakan gali makam kemudian untuk pemakaman. Jadi memang padat sekali ya Pak ya, di dalam padat. Namanya COVID ini ya hampir Pak? Tiap hari, jadi selama kurang lebih ya dalam 1 bulan lah kami alhamdulillah bisa melayani kurang lebih itu maksimal minimal di 5 jenazah barangkali satu hari ya. Itu sudah terhitung banyak ya Pak? Ya alhamdulillah. Gini Pak, kan sebagai driver ambulan ada nggak sih tantangan terberat waktu membawa jenazah seperti itu? Tantangan terberat barangkali ya itu bagian dari resiko pekerjaan barangkali. Kadang kita lihatlah banyak kejadian kecelakaan di jalan, misalkan dengan masyarakat yang menonton gitu, pada berkerumun menonton. Tapi begitu kami udah datang dengan sirene yang kita bunyikan gitu, sampai tempat kami di lokasi mereka bubar, akhirnya kami harus bekerja dengan segala keterbatasan tenaga. Tapi nggak apa-apa lah mas, itu bagian dari resiko pekerjaan bagi kami barangkali, tidak apa-apa. Pernah nggak Pak menangani seperti kasus pembunuhan, kasus bunuh diri? Ada beberapa ada. Bisa diceritakan sedikit? Yang mana nih? Yang mana yang ini? Seputar pembunuhan atau? Pembunuhan pernah ya, beberapa kali kami ketemu dengan melayani pasien dengan keadaan pembunuhan maupun bunuh diri ya, seperti biasanya aja bagaimana kami harus jalankan tugas itu gitu. Berarti kita datang, kita mengambil jenazah. Betul. Kadang-kadang kita ada korban bunuh diri, gantung diri misalkan, ya kita harus dengan ikut serta untuk menurunkan dari tali gantungan itu. Kadang pernah juga seperti itu ya. Berarti yang menurunkan itu berat ya? Demikianlah. Itu sedikit cerita barangkali yang bisa didengar oleh teman-teman barangkali. Jadi teman-teman ini buat
mengambil hikmahnya saja gitu. Kita barangkali menjadi manusia itu jangan bertinggi-tinggi hati betul, ya Pak. ya. Karena manusia itu ada batasnya. Betul, gitu. betul. Semua ada waktunya, semua ada masanya barangkali, dan kami sebagai barangkali pelayan di bidang tersebut melihat antara hidup dan mati itu sebuah dinding yang tipis sebenarnya Mas. Iya. Saudara, teman-teman dengan kondisi yang sehat, bugar, tahu-tahu sudah dipanggil dengan barangkali tidak sakit, dalam tanda kutip tidak sakit, hanya capek segala macam, kemudian sedang berolahraga, kemudian meninggal, banyak. Makanya barangkali itu bisa kita jadikan pelajaran buat kita semuanya. Iya. Ya. Pernah nggak Pak membawa pasien sedang dalam keadaan kritis? Gitu. Sering Mas, sering. Bisa diceritakan Pak yang paling beberapa membekas. waktu yang lalu, sebenarnya belum lama, saya itu bawa mobil ambulans dengan pasien dengan keadaan kritis. Begitu kami keluar dari tol di kota Semarang, karena kami harus rujuk itu pindah rumah sakit. Iya. Dari rumah sakit kami ke rumah sakit lain gitu, yang dengan penanganan lebih lanjut. Iya. Begitu keluar tol itu pasien dalam kondisi kolaps Mas, jadi kondisi tambah buruk. Akhirnya teman kami perawat yang di dalam mobil sempat melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Nah, dalam tindakan itu karena kaca mobil kami itu kebetulan agak terang, makanya banyak pemakai jalan yang lain itu melihat kita Mas, lihat tindakan yang dilakukan oleh perawat itu gitu. Jadi akhirnya dengan demikian mereka akhirnya pemakai jalan yang lain itu kayak motor itu pada munculkan klakson gitu. Akhirnya kami jadi terbantu lah untuk mempercepat ini sampai rumah sakit, karena begitu mereka melihat kami dengan segala usahanya ini ya, akhirnya mereka ingin membantu. Itu alhamdulillah lah, ternyata banyak orang-orang baik di jalan yang kita temui gitu, demikian. Ya, berat sekali ternyata pemirsa, tidak segampang yang kita kira gitu menjadi driver ambulan gitu. Ini ada sertifikat Bapak dapat dari mana ya Pak? Ini kebetulan ya sebuah barangkali piagam penghargaan gitulah, boleh kita sebut itu, karena ini di sini barangkali 20 tahun ya kami bergabung bersama Rumah Sakit Islam Kendal, dan kami sampai sekarang di sana. Sampai sekarang, sebuah barangkali itu piagam penghargaan buat kami tentang masa kerja. Demikian. Jadi begitu ya teman-teman, pekerjaan itu tidak semuanya mudah gitu. Ada nggak nih Pak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, teman-teman driver ambulan gitu? Oh gitu. Buat teman-teman driver ambulan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua organisasi masyarakat. Sekarang sudah banyak Mas, dari lembaga zakat barangkali yang kita tahu sendiri, ada teman-teman dari banyak kan, dari Layisnu, kemudian Layismu kemudian ada SPO Salimah Peduli Umat terus kemudian Basnas dan lain-lain lah, yang barangkali tidak bisa kami sebut satu persatu, yang intinya mereka membantu dalam melayani kami, dalam melayani masyarakat, menjemput bola ke rumah-rumah masyarakat untuk menolong, untuk membawa pasien ke rumah sakit. Berarti biasanya kalau jenazah langsung dibawa ke rumah sakit sama driver dari biasanya ranting gitu. Berarti mereka mengantar dan membawa pulang seperti itu Pak? Harusnya seperti itu, cuman gimana ya, kita kadang mereka yang teman-teman di ambulans yang belum terbiasa dengan jenazah atau barangkali belum membolehkan untuk ambulannya dibawa dengan ambulan mereka gitu ya, tetap kami antarlah dengan mobil kami untuk kita antarkan pulang gitu. Apa pesan teman-teman di luar sana gitu? Barangkali teman-teman buat semua masyarakat, tolonglah kalau lihat kami di jalan dengan lampu sudah nyala, dengan lampu hajat sudah nyala, dengan sirine yang sudah kami bunyikan, kami mohon bantuannya untuk agak minggir sejenak lah, memberi kesempatan buat kami lewat lebih dulu gitu, karena yang jelaskan kami
berjalan itu dengan keadaan yang memang benar-benar membutuhkan kecepatan waktu, Mas. Mohon pengertiannya untuk semua warga masyarakat bisa membantu kami di perjalanan gitu. Soalnya itu bertaruh dengan nyawa juga ya Pak. Betul Mas, betul. Nah kan kalau biasanya bawa ambulan itu kan harus cepat dan presisi gitu Pak sampai sampai waktu gitu. Gimana sih menjaga apa namanya itu kecepatan ambulan seperti itu? Kecepatan itu karena kami dibekali dengan regulasi undang-undang dari pemerintah, undang-undang lalu lintas juga. Kami kan diberi prioritas, diberi kesempatan buat kami barangkali untuk melawan arus, untuk menerobos lampu merah dan lain-lain barangkali yang jalan-jalan untuk menuju kami ke tempat dengan segala prioritasnya gitu. Ya. Seperti itu teman-teman, kisah-kisah dari Bapak TM gitu. Mungkin bisa diambil hikmahnya gitu kan, kita sebagai manusia juga harus menjaga diri baik-baik kan. Ya akhirnya kita juga akan mengalami yang namanya jenazah ya Pak. Kita akan mengalami. Kadang kita akan sakit dan barangkali ada yang sampai. Jadi gitu teman-teman, kita harus ya menghargai orang lain lah gitu. Terima kasih. Mungkin itu cerita dari Bapak ya. Sehat terus Pak untuk kedepannya. Amin. Mas Abi juga sehat, semua juga sehat. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak. Untuk sesi kali ini cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.